Halo adik-adik semuanya, hari ini Laushu akan berbagi sedikit tips-tips mengenai cara-cara menguasai bahasa Mandarin secara mudah dan tepat bagi adik-adik semuanya, terutama bagi pemula. Sebelum Laushu kenalkan tips-tipsnya ke kalian, ya, Laushu akan memperkenalkan terlebih dahulu basic atau dasar-dasar Mandarin, kemudian keunikan dari bahasa Mandarin itu sendiri, dan yang terakhir baru kita akan sama-sama membahas tentang tips-tips bagaimana sih caranya kita menguasai Mandarin secara mudah dan tepat. Nah, yang pertama itu adalah dasar-dasar Mandarin. Dasar-dasar Mandarin itu adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam bahasa Mandarin. Mengapa? Karena jika kita kalau tidak menguasai dasar-dasar ini ya secara mendalam, ini akan rawan sekali terjadi kesalahan ketika kita menggunakannya. Kemudian bisa juga kita membuat seseorang yang menerima informasi dalam bentuk bahasa Mandarin dari kita itu akan terjadi kesalahpahaman, ya, atau bahkan tidak mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Nah, untuk itu adik-adik, ya, kita harus benar-benar menguasai dasar-dasar Mandarin ini dengan cara yang benar-benar tepat. Nah, dalam bagian ini ya ada dua bagian penting. Bagian pertama itu ada pinyin. Pinyin di sini adalah cara baca kata dan kosakata Mandarin. Dan yang kedua itu adalah shengtiao. Shengtiao di sini adalah nada Mandarin. Nah, kita lihat terlebih dahulu pinyin, cara baca dan kosakata dari kosakata Mandarin. Cara baca kosakata dan kata Mandarin sendiri itu dia terbagi menjadi dua bagian kecil. Yang pertama huruf konsonan shengmu, shengmu. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, Laushu akan bacakan satu persatu. Pe, he, me, fe, te, te, ne, le, ke, ke, he, ji, qi, si, zhi, shi, shi, zhi, zi, si, si. Nah, untuk yang dua ini, Y sama W, ini bisa dikatakan memang ada di dalam unsur kosakata Mandarin, tapi jarang juga dan jumlahnya itu tidak banyak. Contohnya adalah Yue, Yue Liang de Yue, itu kan huruf konsonannya Y. Atau Yue, bulan de Yue, konsonannya juga Y. Nah, kemudian untuk yang W itu contohnya seperti Wo, saya de Wo, huruf konsonannya adalah W. Nah, yang perlu adik-adik ingat adalah huruf konsonan Mandarin itu posisi atau tata letaknya itu selalu berada, ini kan misalnya kita memiliki satu kata. Nah, posisinya itu pasti ada di awal kata tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi ya, Laushu di sini ada sediain satu kata yaitu pai, pai se de pai. Nah, kita bisa lihat kalau huruf konsonan dari kata pai ini adalah yang ada lingkaran merahnya, yaitu pe. Ya. Nah, selanjutnya adalah huruf vokal yunmu. Yunmu. Di sini adalah kumpulan huruf vokal. Laushu akan baca satu persatu. A, O, E, I, U, Y, I, A, W, Au, O, Y, Ye, Yue, An, En, Yin, Un, Yin, Ang, Eng, Ying, Ong. Nah, ini adalah ya kumpulan huruf vokal Mandarin. Nah, kumpulan huruf vokal Mandarin ini tata letak atau posisinya itu selalu berada di belakang huruf konsonan, yaitu shengmu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, Laushu akan tunjukin ke kalian. Contohnya sama, Laushu ambil dari kata pai ya. Adik-adik bisa lihat huruf kata pai ini, huruf vokalnya itu adalah
ada di garis lingkaran berwarna merah ini, yaitu tepat berada di belakang shengmu, huruf konsonan pe. Oke. Nah, jadi bisa kita ambil sebuah kesimpulan ya adik-adik, bahwa pinyin itu adalah penggabungan antara huruf konsonan dan huruf vokal. Jadi adik-adik jangan kebalik ya, harus huruf konsonan terlebih dahulu, baru huruf vokal. Nah, selanjutnya itu adalah shengjiao, nada dalam bahasa Mandarin. Nah, nada dalam bahasa Mandarin ini merupakan bagian yang utama, bagian yang cukup penting juga. Kita lihat terlebih dahulu ya kumpulan nada-nada Mandarin. Di sini ada 4种声调, 4 jenis nada Mandarin. Yang pertama itu adalah garis lurus atau datar ya. Kemudian nada kedua, di sheng itu dia agak sedikit naik ya, nadanya itu ada naik sedikit. Nah, yang ketiga itu dia turun ya, kemudian dia naik lagi. Dan yang keempat ini dia sifatnya itu ada penekanan, penegasan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Lausu akan praktekkan ke adik-adik. Lausu akan ambil ya contoh yang ada di baris sebelah kiri ini, yang huruf A-nya. Ya, kita lihat. Kalau dia nada 1, bacanya seperti A. Kalau nada 2, A. Kalau nada 3, A. Kalau nada 4, tadi Lausu ada bilang harus ditekan A. Oke, Lausu yakin adik-adik sudah mengerti. Nah, kemudian ya, jika kita salah mengucapkan nada-nada tersebut, maka artinya itu akan lari atau tidak sesuai dengan ketentuan dari kosakata tersebut. Yuk kita lihat. Di sini Lausu ada sediain satu contoh ya. Yang pertama ini adalah ma, kalau di nada 1 artinya ibu. Ma, kalau di nada 2 artinya ukuran. Nah, di nada 3 ma artinya kuda, dan di nada terakhir keempat ma itu memarahi. Nah, misalnya nih adik-adik mau kasih tahu ke teman-teman adik-adik kalau adik-adik mau ke toko buku misalnya ya, atau adik-adik mau kasih tahu ke teman-teman adik bahwa ibu adik-adik itu mau ke pasar. Misalnya nih, 我妈妈要去pasar ya. Nah, tetapi adik-adik ini lupa cara pengucapan ma, ibu itu gimana sih? Jadi kalian main tebak gitu kan. Kemudian tebakan kalian ini salah. Kalian mengucapinya itu seperti ini. 我妈妈要去pasar. Nah, ini kalian bukan memberitahu teman kalian bahwa ibu kalian mau ke pasar, tetapi kalian memberitahu teman kalian bahwa ukuran saya mau pergi ke pasar. Nah, otomatis ini langsung salah ya adik-adik, dan informasi yang kalian sampaikan, yang ingin kalian sampaikan itu 100% tidak tepat. Nah, kesimpulannya adalah ya adik-adik, pinyin itu merupakan penggabungan antara huruf konsonan dan huruf vokal, yaitu shengmu, jia, yunmu. Jangan kebalik ya, diingat. Kemudian huruf konsonan dan huruf vokal ini ya, ketika sudah digabungkan, kalau dia belum memiliki shengtiao, nada, nah dia tidak akan memiliki arti. Jadi ketika pada saat kita udah nambahin nadanya ya, orang-orang dulu kan dia menciptakan pinyin ini kan, orang Cina kuno pasti satu paket. Jadi harus ada nadanya, baru bisa terbentuk sebuah makna atau arti. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunikan bahasa Mandarin. Adik-adik ternyata ya, di bahasa Mandarin ini terdapat banyak sekali keunikan atau ciri-ciri khasnya yang berbeda dari bahasa yang lain. Walaupun bahasa Mandarin sendiri terkenal sangat rumit untuk dikuasai. Oke, yuk kita lihat satu persatu keunikannya itu seperti apa sih? Yang pertama itu dari segi huruf Mandarinnya, Hanzi. Yang kedua itu nada,
sheng jiao. Yang ketiga itu huruf vokal, yunmu. Dan yang terakhir itu huruf V dalam bahasa Mandarin. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Huruf Mandarin, Hanzi, ya. Huruf Mandarin ini ternyata dia telah melalui 3 tahapan. 3 tahapan perubahan, ya. Kita lihat satu persatu. Tahapan pertama itu adalah Mandarin itu berawal dari xiang xing zi. Xiang xing zi ini adalah kata, ya, sebuah kata yang bentuknya itu mirip sekali dengan objek nyatanya, gitu. Atau sebuah kata, ya, yang bentuknya itu sangat sesuai dengan objek nyatanya. Nah, yang kedua baru masuk ke tahap fan tizi. Fan tizi ini adalah kata Mandarin, ya, yang goresannya itu sangat banyak dan sangat sulit untuk dipelajari ataupun ditulis. Nah, tahapan terakhir itu yang sekarang, ya, banyak sekali orang-orang kita Tionghoa gunakan adalah jiantizi. Jiantizi itu artinya kata yang sudah disederhanakan sesederhana mungkin. Tujuannya adalah agar orang-orang Tionghoa atau para pelajar bahasa itu bisa memiliki kemudahan dalam menguasainya. Nah, saya akan tunjukin satu persatu gimana sih bentuk xiang xing zi, fan ti zi, 还有简体字, ya. Nah, yang di sebelah kanan atas ini, ya, ini adalah xiang xing zi. Kita lihat contoh pertama. Nah, di sini kan ada gambar shan, gunung. Nah, kalau xiang xing zi-nya itu yang ada di tengah foto ini. Mirip kan bentuknya adik-adik? Nah, kita lihat yang nomor 2. Air, aliran air. Nah, shui, ya, bentuknya juga mirip. Kemudian huo juga demikian dan tu juga demikian. Inilah yang dinamakan xiang xing zi. Dia itu sesuai dengan objek alaminya dan hampir mirip sekali atau bisa dikatakan sangat mirip. Nah, yang selanjutnya itu fan ti zi sama jian ti zi. Fan ti zi, nah, ya, yang ada lingkaran merahnya, adik-adik bisa lihat, ya. Lalu di sini ada siapin 4 kata, ya. Ada ai, i, qing sama xiang. Ai, i, qing sama xiang ini, ya. Dulunya sebelum ada jian ti zi bentuknya seperti ini, yang sebelah kiri, gitu. Ai dulunya, ya, di tengah ini kan ada kata sin, hati. Tetapi ketika sudah disederhanakan, dia diganti dengan penggabungan antara goresan heng sama pie. Oke, seterusnya juga begitu. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Tidak hanya itu, ya, huruf Mandarin juga mempunyai makna filosofi yang dalam sekali. Contohnya di sini Lausa ada siapin satu kata, ku, ya. Ku kan artinya menangis. Nah, coba adik-adik perhatikan, ya, lebih jelas lagi, ya, lebih fokus lagi. Kita bisa menyadari, ternyata huruf ku ini kalau diperhatikan, ya, dia itu seperti membentuk sepasang mata manusia, kemudian di bentuk kou yang sebelah kanannya itu bawahnya ada titik. Nah, ini seperti menggambarkan tetesan air mata seseorang yang sedang menangis. Nah, inilah yang dinamakan makna filosofi yang dalam. Jadi orang-orang dulu, ya, orang-orang Mandarin dulu, orang zaman Cina kuno dulu itu adik-adik, mereka membuat atau menentukan suatu kata itu tidak sembarangan. Mereka sangat memperhatikan, mempertimbangkan kemiripannya dengan objek yang nyata. Begitulah Hanzi terbentuk, ya, adik-adik. Nah, kemudian nada sheng tiao. Dalam bahasa Mandarin, ya, setiap kata itu dia mempunyai nadanya tersendiri. Nah, dan nada-nada inilah yang membuatnya itu memiliki makna yang tersendiri pula. Nah, adik-adik harus ingat, ya, peran nada-nada ini sangat penting dalam menyampaikan maksud dari kosakata atau sebuah kata.
Jika kita misalnya tiap ya, salah nada, ya hal yang ingin kita sampaikan, kosakata yang ingin kita jelaskan itu artinya pasti 100% akan berubah. Nah, di sini Lause ada siapin ya satu contoh. Di sini ada I sama I. I itu kan artinya cinta dan I itu pendek gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau bilang ke seseorang, wo I nih, tetapi kamu itu nada I-nya lari. Wo I nih, saya pendek kamu. Nah, kalau misalnya orangnya ini ngerti Mandarin, ya, dia akan bilang, kok kamu bilangnya saya pendek kamu, artinya apa gitu. Padahal kamu ngejek saya ya gitu. Pasti akan berpikir seperti itu. Padahal kamu mau bilang, wo I nih, saya sayang kamu gitu. Oke, selanjutnya adalah huruf vokal. Sebenarnya ya, huruf vokal bahasa Mandarin sama bahasa Indonesia ya, bisa dikatakan 99,9% itu mirip. Mengapa? Karena ya memang mirip gitu. Nanti Lause akan tunjukin ke kalian. Nah, yang membuatnya berbeda itu adalah susunannya, jumlahnya, dan pelafalan huruf vokalnya. Di sini Lause akan tunjukin ke kalian ya. Kita lihat dulu, huruf vokal bahasa Indonesia itu kan A, I, U, E, O. Nah, sedangkan huruf vokal bahasa Mandarin itu terdiri dari A, O, E, I, U, I. Nah, kita lihat dulu. Tadi kan dibilang susunannya berbeda. Nah, kita lihat. Kalau bahasa Indonesia itu kan A, I, U, E, O. Sedangkan ya, adik-adik bisa lihat secara jelas di sini susunannya sudah berbeda, sudah kelihatan. A, O, E, I, U, bukan A, I, U, E, O. Nah, kemudian jumlahnya. Kalau di huruf vokal bahasa Indonesia sendiri itu terdapat 5, ya, 5 huruf vokal. Sedangkan di Mandarin itu ada 6, yaitu ada penambahan I, K. Dan yang terakhir itu pelafalan huruf vokalnya. Nah, kalau di bahasa Indonesia, pelafalan E sama O itu tetap E, O. Tetapi dalam Mandarin, E dibaca E, O dibaca O. Sangat berbeda bukan adik-adik? Nah, inilah yang membedakannya dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya itu adalah huruf V dalam bahasa Mandarin. Nah, adik-adik, huruf V ini ya, unsur huruf V ini dalam bahasa Mandarin atau dalam kosakata Mandarin itu tidak ada. Tidak ada. Kalau adik-adik misalnya menanyakan ke Lause, kenapa sih Lause di kosakata Mandarin itu tidak ada huruf V? Lause tidak bisa jawab juga, karena sampai sekarang ya kita belum ada kepastian alasan mengapa orang Tiongkok tidak memakai huruf V ini. Kalau misalnya adik-adik tidak percaya, adik-adik bisa langsung lihat di kamus Mandarin, itu tidak ada halaman yang huruf V. Ketika sudah mau sampai halaman huruf V ini kan pasti tidak ada, langsung diloncat gitu. Oke? Nah, kita tadi udah bicara tentang dasar-dasar Mandarin ya, keunikannya juga kita sudah lihat ya, sudah dengar, dan saya yakin adik-adik sudah punya gambaran yang sudah tahu ya. Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama tentang tips-tips menguasai bahasa Mandarin. Dalam mempelajari sebuah bahasa tentunya kita dituntut untuk mampu ya mendengar, berbicara, membaca, dan menulis bahasa tersebut. Nah, bahasa Mandarin juga demikian. Gitu. Di bahasa Mandarin ya keempat kemampuan ini kita juga dituntut harus memilikinya. Gitu. Nah, bagaimana sih kita membuat diri kita agar memiliki keempat kemampuan tersebut? Nah, kita harus melakukan ya salah satu caranya adalah praktek nyata dan terus berlatih. Nah, di sini Lause akan langsung beritahu saja ke kalian ya tips-tips yang bisa kalian gunakan, kalian terapkan dalam kegiatan proses belajar kalian. Yang pertama itu ya ada kita atau kalian bisa mengasah kemampuan kalian melalui bantuan suatu lembaga pendidikan. Dan yang kedua, kalian bisa mengasah kemampuan kalian itu secara individu, secara mandiri.
Bisa kapanpun, dimanapun kalian berada dan kalian mau, kalian bisa melakukan itu. Tapi kita lihat dulu yang pertama. Nah, yang pertama di sini adalah mengenai kita bisa mengasah kemampuan melalui bantuan suatu lembaga pendidikan. Oke, nah melalui sebuah lembaga pendidikan ya, ilmu-ilmu bahasa yang kita pelajari itu otomatis akan lebih teratur. Kemudian kegiatan, proses pembelajaran kita, proses menguasai materi kita juga lebih terkendali. Mengapa demikian? Ya karena ada pihak-pihak yang mengatur kita, yang mengawasi kita. Jadi kita itu setidaknya lebih mematuhi dan disiplin. Dan dengan kedisiplinan inilah yang bisa mengajak kita ya kemudian membuat kita itu lebih fokus, lebih ingin ya mempelajari bahasa tersebut dengan tekun. Oke. Nah, lembaga-lembaga pendidikan seperti apa sih yang bisa adik-adik ikuti ya? Pertama itu lembaga sekolah. Sama seperti adik-adik sekarang, kan adik-adik sekarang bersekolah di suatu lembaga sekolah, yaitu SMP Dharma Maitreya. Nah, di sini kalau misalnya ada lembaga pembelajaran Mandarin ya, kalian itu harus mempelajarinya dengan tekun. Khusus sangat sarankan ke kalian. Jadi manfaatkan waktu ya, kesempatan ini ya, karena ini kesempatan dan waktu yang sangat berharga gitu, jangan disia-siakan. Nah, yang kedua itu lembaga khusus. Lembaga khusus ini adalah biasanya itu untuk anak SMA yang sudah lulus dan dia tidak mau menyambung ya ke universitas atau menyambung kuliah, dia bisa memilih lembaga khusus ini. Lembaga khusus itu adalah lembaga yang menawarkan proses pengajaran yang sifatnya khusus. Misalnya siswa ini dia mau Mandarin ya, berarti secara khusus siswa ini diajarkan bahasa Mandarin saja, tidak ada kaitannya dengan pelajaran yang lain. Gitu. Jadi bisa dikatakan melalui ini, jadi siswa itu bisa fokus ke satu arah dan dia juga bisa menguasai suatu bahasanya itu dengan waktu singkat gitu, dengan cara yang tepat juga. Kemudian yang terakhir lembaga les. Nah, jika di sekolah adik-adik ada lembaga les, ya khusus sangat saranin ya kalian untuk ikut les tersebut. Apalagi les yang berkaitan dengan bahasa yang kalian minati. Kalian ikuti saja, gitu. Baik itu offline maupun online, ya kalian ikuti saja karena itu akan sangat bermanfaat ya bagi kalian, terutama dalam meningkatkan kemampuan berbahasa kalian. Oke. Nah, yang kedua ini adalah kalian bisa mengasah kemampuan secara mandiri kapanpun, dimanapun kalian berada. Jadi efektif tidaknya kegiatan pembelajaran secara mandiri itu tergantung ke diri kita, jadi kembali lagi ke diri kita sendiri. Apakah kita itu pada saat belajar itu tekun, ya, teliti, fokus atau tidak. Jadi adik-adik, kalau misalnya kalian ingin kegiatan proses pembelajaran kalian itu efektif ya, dan mampu memberikan kalian itu manfaat yang lebih banyak, ya kalian harus tekun gitu kuncinya. Nah, kemudian ya, itu tergantung juga kepada jenis-jenis kegiatan yang adik-adik terapkan dalam proses pembelajaran individu adik-adik. Misalnya, adik-adik ini kan mau belajar Mandarin nih. Berarti kegiatan-kegiatan yang adik-adik terapkan itu harus lebih ke praktek gitu. Kayak praktek membaca, praktek menulis, ya, praktek apalagi mendengarkan, ya. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek dari di luar bahasa adik-adik. Gitu. Nah ini otomatis ya hasilnya itu tidak akan optimal, bahkan kurang hasilnya gitu. Dan adik-adik harus lagi menghabiskan waktu yang panjang untuk menguasai bahasa tersebut. Kemudian ya, dalam bahasa Mandarin
jika kita ingin kegiatan pembelajaran individu kita itu lebih efektif ya, Lausu akan berbagi sedikit tipsnya. Kalian bisa terapkan ya kegiatan-kegiatan ini di rumah kalian. Oke? Nah, yang pertama itu adalah tuoting. Kalian itu harus memperbanyak mendengar. Kemudian tuoshuo, kalian harus memperbanyak berbicara. Tuotu, memperbanyak membaca. Dan terakhir tuoxie, memperbanyak menulis aksara-aksara Mandarin. Nah, mengapa? Ya, saya akan jelasin. Tuoting, ketika kalian memperbanyak mendengar, ya, manfaat yang kalian dapatkan itu otomatis adalah kalian akan terbiasa sikuan dalam mendengar bunyi bahasa yang sedang kalian pelajari. Kemudian, ya, kalian juga bisa menangkap informasi, ya, dalam bunyi bahasa kalian itu secara tepat dan cepat juga gitu. Nah, inti dari tuoting itu adalah untuk peningkatan pemahaman kita terhadap bahasa yang sedang kita pelajari. Hal yang bisa kita lakukan adalah adik-adik. Yang pertama itu kita bisa melakukan dengan cara memperbanyak mendengar audio maupun video tutorial pelafalan Mandarin. Di sini kan sekarang teknologi sudah canggih ya. YouTube, di dalam YouTube itu tersedia banyak sekali video-video tutorial pelafalan Mandarin. Nah, tunggu apa lagi? Jadi adik-adik bisa langsung buka saja atau mau download itu terserah adik-adik ya. Nah, kalian bisa langsung mendengarkan di situ gitu. Tapi catatannya ya, langsung mau mengingatkan ke adik-adik, ketika kalian sudah selesai mendengar audio, video tutorial tersebut, kalian harus praktek gitu. Misalnya, kalian kan udah tahu nih, oh tutorial pelafalan Mandarin ternyata seperti ini. Nah, kalian coba ceritain ke teman kalian ya, atau berbagi sharing dengan guru-guru kalian gitu. Oke? Nah, yang kedua itu adalah mendengar lagu Mandarin ya, lagu anak-anak maupun dewasa. Tetapi Lause itu lebih saranin kalian untuk dengar lagu Mandarin anak-anak. Kenapa? Karena lagu Mandarin anak-anak itu kan kosakatanya, liriknya itu kan lebih mudah dipahami untuk kalian. Ya, kemungkinan besar kosakatanya itu udah kalian pelajari gitu. Nah, ketika kalian sudah mendengar lagu tersebut ya, kalian usahakan untuk menghafal liriknya. Kemudian bisa juga kalian itu menerjemahkannya ke dalam bahasa ibu kalian. Nah, ini akan sangat membantu kalian gitu. Oke? Dan yang ketiga, mendengar percakapan Mandarin melalui film-film Tiongkok. Nah, film-film Tiongkok di sini, Lause sangat menyarankan kalau kalian tuh nonton filmnya pendek-pendek aja, ya, seperti film-film kartun gitu. Kenapa? Karena kalian akan lebih mudah mempelajari ya atau menangkap informasi dari film tersebut. Nah, kalian juga harus melakukan hal yang sama, yaitu cobalah untuk menerjemahkan ya percakapan-percakapan dari para pemainnya. Kalian tidak perlu menerjemahkan ya kalau untuk basic ya, untuk dasar kayak pemula, kalian cukup menerjemahkan kalimat percakapan yang pendek saja. Gitu. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah tuoshuo, memperbanyak berbicara. Kegiatan ini ya tujuannya itu adalah agar adik-adik itu terbiasa, kemudian mampu berbicara lebih fasih, lebih lancar lagi gitu. Nah, ketika adik-adik sudah fasih ya, lancar berbicara bahasa Mandarin, ya otomatis adik-adik akan lebih percaya diri. Nah, ketika adik-adik sudah lebih percaya diri, Lause yakin ya, hambatan ketika menyampaikan informasi itu akan sangat sedikit sekali. Dan kemudian ya, kemampuan adik-adik akan meningkat secara drastis. Oke? Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kegiatan tuoshuo ini adalah menonton film-film bahasa Mandarin. Ya, film-filmnya terserah yang adik-adik suka, mau film perang, film kartun, ya, film-film horor,
ya terserah adik-adik ya. Kemudian ketika adik-adik menonton film ini, maksud saranin kalian nontonnya jangan sekali. Kalian nontonnya harus berulang-ulang. Sampai kalian itu benar-benar susi, kayak sudah akrab dengan film ini. Nah, ketika sudah akrab ya, kalian barulah mofang percakapan yang diucapkan para pemain ya dalam film tersebut gitu. Kalian tidak perlu untuk awal-awal mofang yang kalimat panjang sekali ya, tidak perlu. Misalnya di film ini ada bilang, 我要和他 ya 在一起去游泳. Nah, kalian ikuti aja, itu kan pendek. Kecuali kalian udah merasa, wah, kemampuan Mandarin saya sudah di atas, jadi saya mau mencoba kalimat yang lebih panjang lagi. Nah, itu diperbolehkan. Dan yang kedua, pada saat melakukan percakapan ya, di dalam kehidupan sehari-hari adik, misalnya di sekolah, ya, di tempat-tempat bermain, saya berkumpul dengan teman-teman yang mempelajari bahasa yang sama, lalu saya anjurkan ke kalian, gunakanlah bahasa Mandarin, ya. Walaupun mungkin bahasa yang kalian gunakan itu ya tidak tepat, masih ada yang salah, itu nggak apa-apa. Kan nanti sesama teman, kalian bisa saling mengoreksi gitu. Tujuan dari melakukan hal ini adalah agar terciptanya suasana atau lingkungan Mandarin. Dengan adanya lingkungan Mandarin ini, ya adik-adik, saya yakin kemampuan Mandarin kalian pasti akan meningkat drastis. Buktinya saja, saya pernah mendengar sebuah cerita ya. Ini dia orang bule, dia pergi ke Tiongkok dan dalam kurun waktu 1 tahun lebih ya, ada juga yang tidak sampai 3 bulan dia sudah pandai sekali atau mahir sekali berbahasa Mandarin. Kenapa? Karena dia memiliki lingkungan Mandarin tersebut gitu. Nah, dan hal inilah yang membuat dia terbiasa gitu. Dan yang ke berapa ini? Dan yang seterusnya adalah tuh memperbanyak membaca. Nah, kegiatan ini ya itu bisa membuat kemampuan adik-adik itu, terutama dalam kemampuan membaca Mandarin, gimana ya cara bilangnya, yaitu memiliki peningkatan yang sangat drastis. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah misalnya kemampuan dari segi kecepatan membaca kita, atau kecepatan menangkap informasi sebuah bacaan. Nah, kemudian dari kegiatan ini juga ya, adik-adik juga, misalnya kosakata adik-adik masih kurang nih. Dengan melakukan kegiatan ini, saya yakin ya, kosakata adik-adik itu akan bertambah banyak dan semakin meningkat. Nah, hal-hal yang bisa adik-adik lakukan itu adalah, pertama, memperbanyak membaca cerpen. Intinya itu memperbanyak membaca ya bacaan dalam bahasa Mandarin. Ada cerpen, buku, ya buku cerita, koran, dan lain sebagainya. Kalian baca saja. Tetapi dengan catatan, ketika kalian membaca ya, sebelum kalian membaca ya, sebaiknya kalian itu menentukan waktu bacaan. Misalnya nih, kalian mau membaca sebuah cerita panjang ya, kalian tentuin kalian kayak kira-kira kalian tuh butuh waktu berapa lama sih untuk menyelesaikan ya cerita ini. Kayaknya 5 menit. Ya udah, nanti kalian atur ya buat alarm ya. Buat waktu 5 menit. Nah, jadi kalian itu kemudian yaoqiu ziji, kayak memohon ke diri sendiri ya, bukan memaksa. Kalian tuh harus dalam kurun waktu 5 menit itu menyelesaikan cerita tersebut gitu. Nah, dengan cara inilah adik-adik baru bisa kecepatan membaca adik-adik itu meningkat. Kemudian kecepatan menerima informasi dalam bacaan itu juga semakin meningkat dan informasi yang adik-adik terima itu juga semakin banyak. Gitu. Nah, yang kedua, pada saat membaca, ya, jika adik-adik menemukan kosakata yang baru, asing, dan kalian tidak tahu, ya, kalian silakan kasih tanda. Mau kalian garis bawahi, lingkari, warnai, ya terserah gitu. Ketika kalian sudah selesai membaca keseluruhan cerita, ya kalian itu
langsung cari kosakata yang kalian tidak paham, bisa cari di kamus, ya, di internet, mau tanya lause, tanya teman kalian, ya, semuanya boleh. Tujuan dari ini adalah agar kosakata adik-adik, jumlah kosakata adik-adik itu meningkat. Oke, nah, yang terakhir ini adalah tuosie, memperbanyak menulis. Ya, tujuan dari kita memperbanyak menulis itu sebenarnya gampang-gampang saja, yaitu untuk bentuk tulisan kita, biar tulisan kita itu lebih rapi, ya, indah, dan enak dilihat oleh orang lain, atau enak dilihat oleh diri kita sendiri gitu. Oke, kemudian ya, yang harus kemudian tujuannya juga dengan tuosie, ya, kita bisa mengingat bentuk dan arti kosakata sebuah, ya, arti kosakata itu dalam kurun waktu yang lebih lama, bahkan secara permanen. Caranya gimana sih? Hal-hal apa saja yang harus kita terapkan, ya? Pertama, menonton tutorial menulis aksara Mandarin. Nah, maksudnya kan tadi udah bilang, ya, di YouTube itu banyak sekali video-video tutorial, ya. Kalian download aja di sana, lihat aja di sana. Nah, ketika selesai menonton tutorial ini, ya, kalian harus praktek nyata gitu. Kalian bisa sambil menonton, ya, sediain kertas, pena, pensil, segala macam. Nah, ketika tutorial ini bilang, nah, kita akan menulis kata ini, caranya gini gini gini. Nah, ketika ini para pengajar itu udah bilang, menjelaskan satu kata itu selesai, nah, kalian pause dulu, terus kalian tulis di buku kalian, ya, tulis sebanyak mungkin sampai kalian itu benar-benar akrab dengan kata tersebut. Oke? Nah, yang kedua, pada saat menulis aksara, usahakan sambil melafalkan pinyin dan artinya. Ini nih, nggak usah ajarkan. Seperti tadi, video tutorial tadi kan pasti ada mengajarkan cara, ya, arti, kemudian pinyin dari sebuah kata. Nah, kalian pada saat mempraktekannya, ya, kalian misalnya sambil tulis kata wo. Kalian bisa melakukan dengan cara gini, wo, saya, atau kalian gini, wo, tulis pinyin-nya, ya, baru ucapin artinya, saya. Nah, Lausu yakin jika kalian melakukan hal ini secara rutin, ya, kosakata kalian itu akan meningkat drastis. Jumlahnya itu pasti semakin hari semakin bertambah, gitu. Dan artinya, pinyin-nya, bentuknya itu kalian bisa ingat dalam kurun waktu yang lebih lama, gitu, bahkan secara permanen. Nah, adik-adik, ya, hari ini Lause yang sampai di sini, ya. Jadi intinya itu kalian kalau ingin kemampuan berbahasa Mandarin kalian itu meningkat drastis, kuncinya satu, tuolian. Tuolian dari segi apa? Tadi ada segi tu, ya, tingso tu xie. Mendengarkan, berbicara, ya, membaca, dan menulis. Jadi Lause berharap ketika kalian sudah melihat video ini, ya, mendengar informasi yang Lause sampaikan, kalian praktekkanlah di kegiatan belajar kalian. Terserah kalian mau milih yang mana, kalian suka yang mana, coba praktekkan dalam kegiatan belajar kalian. Lause yakin Mandarin kalian pasti akan mengalami peningkatan. Oke? Nah, cukup sampai di sini. Lause ucapin sampai jumpa di kesempatan lain.